Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fakira dengan NIM 24010432. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 3 yang berjudul aliran neoklasik. Yang pertama, revisi terhadap aliran klasik. Pertama, kita harus paham dulu bahwa aliran neoklasik itu bukan aliran yang benar-benar baru, tapi lebih koreksi terhadap aliran klasik. Aliran klasik yang dipelopori oleh Kaisar Baccaria melihat manusia sebagai makhluk rasional yang punya kebebasan penuh dalam memilih untuk melakukan kejahatan. Artinya, kalau seseorang melakukan kejahatan, dia dianggap sepenuhnya bertanggung jawab tanpa melihat kondisi pribadi atau situasi sosial. Contohnya, kalau ada dua orang mencuri, aliran klasik akan langsung melihat perbuatan saja. Sama-sama mencuri berarti tanggung jawabnya sama. Nah, di sini aliran neoklasik mulai mengkritik. Mereka bilang realita nggak sesederhana itu. Tidak semua orang punya kapasitas berpikir yang sama atau kebebasan yang benar-benar utuh. Dan ada juga faktor usia, kondisi mental, bahkan tekanan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Jadi, neoklasik tetap mengakui adanya kehendak bebas, tapi tidak absolut dan batasnya. Misalnya, seseorang mencuri karena benar-benar terdesak kebutuhan hidup, dibandingkan dengan orang yang mencuri hanya karena ingin memperkaya diri. Jelas kondisi psikologis dan sosial berbeda. Yang kedua, tanggung jawab. Dari situ muncul konsep penting, yaitu tanggung jawab terbatas. Maksudnya, seseorang tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi tingkat tanggung jawabnya bisa berbeda-beda tergantung kondisinya. Misalnya, anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa jelas tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang sehat secara mental. Jadi, hukum harus lebih fleksibel, tidak kaku seperti dalam aliran klasik. Contoh konkretnya, seorang anak yang mencuri karena ikut-ikutan temannya tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa yang merencanakan pencurian secara sadar. Yang ketiga, kaitkan dengan praktik peradilan. Kalau kita tarik ke praktik peradilan, konsep ini sangat relevan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tapi juga siapa yang melakukan dan dalam kondisi apa aja. Misalnya, dua orang melakukan pencurian yang sama, tapi satu karena terpaksa kondisi ekonomi, yang satu lagi karena keserakahan. Secara hukum mungkin sama, tapi pertimbangan hakim bisa berbeda. Di sini bisa kita lihat bahwa hukum mulai mempertimbangkan aspek kemanusiaan, bukan sekedar logika formal. Dalam praktiknya, hakim bisa memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan alternatif sebagai pimpinan, terutama jika pelaku memiliki kondisi tertentu yang meringankan. Secara kritis, kita bisa melihat bahwa aliran neoklasik ini mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Tapi tetap ada pertanyaan penting, kalau terlalu banyak mempertimbangkan kondisi individu, apakah hukum jadi tidak konsisten? Dan apakah ini bisa membuka ruang subjektivitas hakim yang terlalu besar? Contohnya, bisa saja dua kasus yang mirip diputus berbeda oleh hakim yang berbeda karena mempertimbangkan subjektif masing-masing. Jadi selanjutnya kesimpulannya, neoklasik itu bukan menolak aliran klasik, tapi melunakkannya dari yang awalnya sangat kaku dan rasional menjadi realistis dengan mempertimbangkan faktor manusiawi dalam penegakan hukum.
Jadi dari yang saya paparkan tadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa neoklasik itu bukan menolak aliran klasik tapi melunakkannya. Dari yang awalnya sangat kaku dan rasional dan menjadi lebih realistis dengan mempertimbangkan faktor manusiawi dalam penegakan hukum. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.